Shalom. Shalom. Selamat sore. Selamat sore. Jemaat GKJ Wates Selatan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan melaksanakan ibadah Rabu Abu tanggal 17 Februari 2021. Berkenaan dengan KLB pandemi COVID-19 dan mendasar pada ketentuan pemerintah dalam mensikapi dan mengurangi penyebaran virus corona, maka ibadah di GKJ Wates Selatan masih dilaksanakan dengan ibadah keluarga secara online. Warta jemaat dan panduan ibadah termuat dalam buletin gospel. Jemaat yang berada di rumah, mari kita memasuki ibadah dengan menyiapkan diri dalam saat teduh pribadi. Saat teduh dipersilahkan. Saat teduh cukup. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Kita memasuki panggilan beribadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memasuki ibadah Rabu Abu dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Kita awali ibadah ini dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 15 bait pertama, berhimpun semua. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Pemazmur pernah berkata, "Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi." Mazmur 103 ayat 15 dan 16. Itulah kita, manusia yang tinggi hati dan sering membanggakan diri. Melalui ibadah ini, kita akan bersama-sama belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam tema "Koyakkanlah hatimu". Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 4 bait pertama,
Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, barisan umatnya yang maha esa. Mulia namanya, tatanya megah. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui segala kekurangan dan kelemahan kita. Kita mengakui dosa kita. Mazmur 14 ayat 2-3. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Saudaraku, kita adalah orang-orang yang patut dimurkai Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berlumuran dosa. Saudara-saudaraku, abu di hadapan kita yang ada di depan mimbar ini adalah lambang kerendahan. Mari abu yang sudah kita siapkan di rumah kita masing-masing, oleskanlah di dahi sebagai tanda bahwa kita menyadari kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Abu adalah lambang kefanaan. Mari kita oleskan di dahi sebagai tanda kita menyadari bahwa kita ini debu dan akan kembali menjadi debu. Abu adalah lambang permohonan. Mari kita oleskan di dahi sebagai tanda bahwa kita sungguh-sungguh bertobat, mengharapkan belas kasih Allah. Aku bertobatlah.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan menyatakan anugerahnya. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat yang ke-18. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan. Kita pujikan Kidung Jemaat 40 bait pertama dan kedua. Ajaib benar anugerahnya. Silakan duduk. Bersama-sama kita akan mendengar sabda Tuhan. Dan sebelum kita mendengar sabda Tuhan, kita mohon kemampuan dari Tuhan untuk mendengar dan menerima dan menerjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Siapakah kami ini Tuhan, abu yang begitu lemah tak berdaya. Saat ini kami hendak mendengarkan sabda-Mu, ketidakberdayaan kami ya Tuhan. Mohon Tuhan mampukan kami untuk mendengar, menerima dan menerjemahkan firman itu dalam hidup sehari-hari. Roh Kudus menolong kami, mengurapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan pertama dari Yoel 2 dan dilanjutkan Injil Matius 6. Yoel 2 ayat 1 dan 2 dilanjutkan ayat 12 sampai 17. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang. Sebab hari itu sudah dekat, suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang. Suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu, turun-temurun pada masa yang akan datang. Seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa
dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di atas balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi cela, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Demikian sabda Tuhan. Selanjutnya Injil Matius 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan 16 sampai 21 yang demikian. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat yang ke-16-21, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan firman Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengingatkan kembali, monggo
gospelnya disimak. Judul khotbah ini nampaknya serem dan kejem. Koyakkanlah hatimu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah menyatakan di hadapan Tuhan kita sebagai abu merendahkan diri dengan tanda salib yang dioleskan dengan abu, sarana abu. Kita mengatakan saya bertobat, saya bertobat. Di antara kita tidak ada yang tahu karena masing-masing bisa bersandiwara. Bagaimana kita bisa tahu masing-masing hati kita itu bertobat atau tidak? Gampang, hatinya dibuka. Kalau hatinya dibuka ngerti, oh isi hatimu kayak gitu tuh. Makanya judul khotbah ini koyakkan hati kita. Kalau kita mengoyakkan hati kita, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua kelihatan. Ibadah Rabu-Abu ini kita bersatu hati dan mari kita serius merenung resapkan makna pertobatan yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Bukan tobat palsu dan tidak hanya cukup menitikkan air mata buaya. Kitab Yoel mengingatkan kita, pertobatan yang dikehendaki Tuhan ialah pertobatan yang dilakukan dengan segenap hati, berpuasa, menangis dengan mengaduh. Dan pertobatan sejati itu pertobatan yang tidak secara lahiriah saja, seperti yang dilakukan pada masa itu, mengoyakkan pakaian, kain dirobek-robek, menaruh abu di kepala, mengenakan kain kabung, duduk dalam debu dan abu. Tanda orang berpuasa waktu itu seperti itu. Itu tanda pertobatan pada waktu itu. Justru Yoel berkata bukan lahiriah, tetapi koyakkan hatimu biar tidak ada yang tertutup di hadapan Tuhan. Mengoyakkan hati adalah bentuk penyesalan mendalam atas kesalahan yang diperbuat. Mengoyakkan hati merupakan wujud kemampuan untuk mematahkan, meremukkan hati yang sudah penuh dengan dosa. Lalu datang kepada Tuhan memohon belas kasihan dan pengampunan. Pemazmur pernah meyakini dalam Mazmur 51, Tuhan itu tidak memandang hina jiwa yang hancur serta hati yang patah dan remuk. Yang mengerti hati kita itu hanya Tuhan dan mungkin kita sendiri. Tuhan berkenan mengampuni dan memulihkan jiwa yang hancur dan remuk. Kalau pengajaran dari Rasul Paulus menghantar kita bahwa karya pendamaian yang dilakukan Allah di dalam Kristus itu sudah memperbarui hidup kita, iman kita setiap hari. Itu Rasul Paulus mengingatkan kita. Bahkan Rasul Paulus memberikan teladan bagaimana mensyukuri kasih karunia dalam hidupnya dengan jalan menjadi pelayan Tuhan. Pelayanan yang dilakukan dalam segala keadaan baik suka maupun duka. Itu Paulus mengingatkan kepada kita sekalian bagaimana wujud dari mengoyakkan hati pertobatan. Lalu bagaimana dengan kita? Ada dua hal yang perlu kita perhatikan, kita cermati. Yang pertama, baiklah kita bersedekah, baiklah kita berdoa, baiklah kita berpuasa, seperti yang dikatakan di dalam kitab suci. Bersedekah, berdoa, berpuasa merupakan bagian praktek hidup iman. Rabu-Abu ini menandai dimulainya masa Prapaskah. Sering kita kemudian gereja kita mengumumkan adanya aksi
puasa. Tapi aksi puasa itu juga harus dibarengi dengan persekutuan doa. Tidak sekedar hanya mengumpulkan uang untuk sedekah. Perlu kita ingat bahwa doa, puasa, dan sedekah itu dengan tujuan dan motivasi yang benar hanya untuk Tuhan, bukan sekedar genepi masa prapaskah saja. Bukan pula sekedar menarik simpati dan pujian dari orang lain, tetapi ini sebuah persembahan. Saya tidak tahu persis ketika kita mengadakan aksi puasa, apakah sudah terlanjur mengambil amplop? Apakah hanya itu? Tuhan Yesus mengajarkan sedekah, doa maupun puasa itu harus tersembunyi. Makna tersembunyi itu kalau bahasa Jawa sinengker. Sinengker itu berarti sesuatu yang sangat dinilai sangat ritual sekali. Perlu kehati-hatian dengan menaruh rasa hormat, itu sinengker. Konon katanya orang Jawa itu kalau pegang keris, pegangnya saja sudah keliru, itu sudah bisa kualat. Itu sinengker. Hati-hati dengan menaruh rasa hormat. Maka doa, puasa, dan sedekah itu dilakukan dengan seperti itu. Sebagaimana suatu persembahan yang dikhususkan bagi seorang raja tidak patut dipamerkan pada orang lain, apalagi orang lain ikut menjamahnya. Sedekah, puasa, dan doa hanya untuk Tuhan, tidak terkontaminasi dengan yang lain. Itu hal yang pertama. Yang kedua, baiklah, dalam rangka kita mengoyakkan hati, kita perlu mengumpulkan harta di surga. Mengumpulkan harta di surga seperti dalam Matius 6 ayat yang ke-20, harta adalah sesuatu yang dianggap berharga. Siapa sih yang tidak suka uang? Siapa sih yang tidak suka emas? Siapa sih yang tidak suka jabatan? Siapa sih yang tidak suka materi? Kesukaan kita pada seperti itu dialihkan kesukaan harta di surga. Apakah harta di surga itu? Sesuatu yang dianggap berharga di surga. Bukan lagi menurut ukuran manusia, tetapi ukuran yang dipakai Tuhan. Seperti yang pernah dilakukan oleh apa yang diamanatkan Tuhan Yesus dalam perumpamaannya, ketika ada seorang yang hamba yang baik melakukan kesetiaannya dan kemudian dikatakan, baik sekali perbuatanmu hambaku yang baik dan setia. Melakukan sesuatu perkara yang kecil yang setia di hadapan Tuhan, itu adalah harta yang berharga di surga. Doa itu bukan rutinitas, tapi perlu kesetiaan. Mendengarkan firman Tuhan ini juga bukan semacam rutinitas sebagai orang Kristen, tetapi adalah kebutuhan kita, kesetiaan kita untuk senantiasa bisa berjumpa dengan Tuhan. Perlu tekankan sini, mengumpulkan harta di surga tidak sama dengan konsep pahala. Dalam konsep mengumpulkan pahala nantinya berguna untuk nasib yang akan datang. Tidak. Berbeda. Bukan seperti itu. Mengumpulkan harta di surga berarti menjalani hidup yang bermakna sebagai rasa syukur atas pengampunan dosa. Sangat berbeda. Sekali lagi, mengumpulkan harta di surga itu berarti menjalani hidup yang bermakna sebagai rasa syukur kita atas pengampunan dosa. Setelah kita diampuni Tuhan, respon balik kita di hadapan Tuhan itu apa? Itu yang disebut sebagai harta di surga.
Respon balik kita sesuai dengan profesi kita masing-masing, sesuai dengan status kita masing-masing yang jauh berbeda satu dengan yang lain. Terkadang kita lupa, hidup ini hanya sementara. Kita terlalu sibuk dan asik mengumpulkan harta yang fana. Kita terlalu picik menilai segala sesuatu berdasarkan ukuran dunia. Tanpa kita sadari, kasih karunia Allah bisa menjadi sia-sia. Oleh karena itu mari, abu yang sudah kita tandakan di dahi kita itu kita bertobat, kumpulkan hartamu di surga. Hidup yang bermakna sebagai rasa syukur atas pengampunan dosa. Mari Rabu-Abu kita bersama-sama akan segera memasuki penghayatan sengsara Tuhan Yesus. Kita nyatakan pertobatan sejati kita di dalam hati maupun dalam kehidupan sehari-hari. Rabu-Abu sampai bulan April nanti, hampir 1 bulan lebih, kita dituntut untuk menghayati sengsara, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Mari goyahkan hati kita dan tidak ada yang tertutup di hadapan Tuhan. Amin. Kita memasuki saat teduh. Saat teduh cukup, kami undang untuk bangkit berdiri. Saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan sore ini telah meneguhkan iman kita. Maka marilah menyatakan pengakuan iman kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal bagi kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkitlah dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang bersama, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Ketika kami menyadari siapakah kami ini Tuhan, kami adalah abu yang begitu mudah rentan terhadap kerusakan, rentan terbawa angin, dan sangat ringkih kami Tuhan. Oleh karena itu, menyadari hal itu, kami sangat rindu datang ke hadirat-Mu dengan segala kerendahan hati kami, seperti abu ya Tuhan. Hendak mengingatkan kami untuk kami beranjak hidup dalam pertobatan, hidup yang bermakna sebagai ungkapan syukur dan respon kami atas pengampunan dosa, di mana Allah hadir lalu Yesus Kristus dikorbankan dan mengampuni dosa-dosa kami. Rabu-Abu mengingatkan kami untuk kami mengambil jalan bertobat. Ya Tuhan, mohon berkat-Mu saudara-saudara kami yang saat ini masih mengeraskan hati, mereka yang Tuhan tempa di lembaga-lembaga pemasyarakatan, mereka yang ditempa di panti rehabilitasi, baik panti rehabilitasi
narkoba maupun panti rehabilitasi sakit jiwa ataupun yang lain. Bapa, Engkau berkati sehingga saudara kami melalui penempaan ini boleh bertobat dan berubah untuk hidup bermakna sebagai ungkapan rasa syukur atas pengampunan Tuhan. Ya Bapa, Engkau berkati dalam masa-masa kami boleh merasakan keringkihan kami. Satukan kami Tuhan untuk kami saling melengkapi satu dengan yang lain. Kuatkan kami ya Tuhan untuk menghadapi krisis zaman. Ya Tuhan, Engkau berkati negara tercinta kami ini. Kiranya pertobatan massal, kesadaran untuk hidup bermakna dan baik sungguh-sungguh terjadi di negara kami tercinta yang mulai tertata baik di bawah kepemimpinan Bapak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tuhan memberkati. Demikian pula Engkau memberkati peran gereja dimanapun berada untuk boleh senantiasa mengumandangkan, menyuarakan pertobatan secara nasional, sehingga yang terjadi adalah sesuatu yang baik, yang positif, terlebih dalam menghadapi masa KLB COVID-19 ini ya Tuhan. Berikan kami untuk senantiasa berkata baik, berpikir baik, berprasangka baik, sehingga baik-baik yang terjadi di negara kami ini sebagai perwujudan pertobatan kami secara massal. Ya Tuhan, Engkau berkati gereja-gereja dimanapun untuk menjadi teladan dalam hal pertobatan. Orang-orang yang sudah Tuhan pilih berkati menjadi teladan bagi pertobatan. Teristimewa seluruh warga Jemaat GKJ Wates Selatan. Tuhan tuntun kami dalam pertobatan yang sejati, supaya kami tidak mengeraskan hati. Tuhan lembutkan kami ya Tuhan. Bapa, mohon berkat-Mu, keprihatinan saudara kami, mereka yang tidak bisa beribadah, mengikuti Rabu Abu ini oleh karena masalah fisik, keterbatasan fisik mereka, bahkan mereka yang mungkin masih mengeraskan hati, mereka yang mungkin tidak begitu peduli, ya Tuhan Kau tuntun dan Roh Kudus senantiasa membukakan hati mereka, supaya kami boleh mengoyakkan hati kami. Tidak ada satupun yang tertutup di hadapan Tuhan. Bapa, ini syukur kami dalam ibadah dan permohonan kami dalam ibadah Rabu Abu, mengawali kami memasuki masa penghayatan Paskah tahun 2021. Tuntun sertai kami. Kiranya masa penghayatan Paskah ini dapat kami gunakan dengan semaksimal mungkin, sekalipun tidak ada tatap muka, bahkan kami jarang bertemu. Sempurnakan doa kami yang kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya di dalam hidup kita dengan kita mengingat firman Tuhan di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-15 dan 16. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Kita akan mengaturkan persembahan kita dengan kita barengi Kidung Jemaat 287B bait yang pertama. Sekarang beri syukur, hai hati, mulut, tangan.
jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengaturkan persembahan kita dan kita juga akan mengakhiri dengan doa penutup. Mari kita menghadap Tuhan. Bapa Allah surgawi, kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Kami bawa rasa syukur kami melalui pujian-pujian kami Tuhan. Terlebih Bapa, pada sore hari ini kami boleh membawa hati kami yang telah kami koyakkan, yang tiada satupun tersembunyi daripadamu Bapa. Inilah kami Bapa. Bapa, biar kiranya melalui pelayanan-Mu di GKJ Wates Selatan ini Tuhan, hati kami semakin Engkau perbaharui Tuhan, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam iman Tuhan. Diberkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan, GKJ Wates Selatan ini dimanapun berada Tuhan, sehingga melalui persembahan-persembahan yang kami bawa pada saat ini Bapa, baik persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur kami Tuhan, oleh karena pemeliharaan atas hidup kami, oleh karena kebaikan-Mu semata atas hidup kami Tuhan. Terimalah Bapa dan berkatilah seturut dengan kerelaan hati kami. Bapa, Engkau juga melihat setiap hati yang telah tergerak untuk memberikan persembahan bagi terwujudnya rumah pendeta emeritus. Tuhan berkati. Bapa, seberapa yang masih ada di dalam diri kami, berkat-berkat-Mu itu juga Tuhan berkati, sehingga kami boleh memakai hidup kami Tuhan untuk menyatakan kasih-Mu untuk saudara-saudara kami, untuk keluarga kami, untuk orang-orang yang kami kasihi. Berkati saudara kami yang mengelola persembahan ini Tuhan, sehingga benar-benar sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu untuk kemajuan, untuk pemeliharaan jemaat-Mu di GKJ Wates Selatan. Bapa, jika sebentar lagi kami juga akan undur dari tempat ini Tuhan, kembali kepada kehidupan kami Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan, namun kami akan kembali dalam kehidupan yang sesungguhnya, di mana kami harus menyatakan firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Roh-Mu yang kudus menuntun serta memberikan kekuatan memimpin hidup kami Bapa. Ampuni kami Bapa, bila mana di dalam kami menyampaikan persembahan, bila mana di dalam kami beribadah, yang kami tahu Tuhan masih jauh dari sempurna ini Tuhan, kami mohon ampun-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah mengaturkan persembahan dan kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Terima kasih Bapa. Amin. Tetap berdiri, kita akan diutus Tuhan. Dengan bersama-sama kita iringi dengan kidung jemaat 467 bait pertama dan ketiga. Tuhanku bila hati kawan. Dan kehendakku jadi penuh ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Salam, ibadah sudah selesai. Rabu Abu ini sebagai penanda kita akan memasuki masa Paskah sampai bulan April yang akan datang. Kiranya Tuhan memampukan kita semua menghayati Paskah di tahun ini. Tuhan memberkati. Amin. Kita tutup dengan kidung Jemaat 457. Ya Tuhan tiap jam. Ku perlukan ku